Halo para penonton di mana saja berada. Apa kalian sehat? Kembali lagi bareng Joni yang akan menemani kejombloan kalian. Langsung saja perbaiki posisi kalian dan check this out. Film diawali dengan Koinatsu Oiran yang diminta oleh dua orang anak ini untuk membacakan dongeng di buku cerita. Koinatsu kemudian berjanji bahwa ia akan membacakannya. Tapi nanti, sekarang ia ingin memberikan hadiah terlebih dahulu berupa tusuk konde untuk masing-masing anak ini. Scene beralih ke seorang wanita yang melapor ke bapak pemilik rumah bahwa Zenitsu menghilang. Setelah tadi dia pingsan dan dia dibawa ke kamarnya. Akan tetapi, bapak ini justru meminta untuk tidak mencari dan melupakannya saja. Menurut bapak ini, Zenitsu pasti sudah melakukan asinuke. Walaupun wanita ini bersikeras ingin mencari, namun bapak ini justru marah dan berkata, kalau semua ini terjadi karena mereka telah membuat marah Warabi-hime Oiran. Di atas atap, Inosuke sedang memberitahu Tanjiro kalau iblis itu ada di rumah Kyogoku. Dan Inosuke sudah melihatnya. Tanjiro meminta Inosuke untuk tenang sambil mereka menunggu kedatangan Zenitsu dan Uzui Tengen. Tiba-tiba Uzui datang dan berkata kalau Zenitsu tidak akan datang karena dari semalam dia tidak bisa dihubungi. Uzui juga meminta agar Tanjiro dan Inosuke pergi saja. Karena jika ternyata iblis yang di sini adalah iblis bulan atas, kalian tidak akan bisa menghadapinya. Tapi Tanjiro menolak dan tetap bertahan melanjutkan misi. Tanjiro berencana untuk pergi ke rumah Ogimoto saat matahari tenggelam nanti. Dan ia meminta Inosuke untuk tidak bergerak sendiri. Tanjiro meyakini kalau ada jalan rahasia di dalam rumah, sehingga iblis leluasa bergerak tanpa harus keluar rumah. Scene beralih di kamar Koinatsu Oiran, di mana dua orang anak ini sedang memberinya teh. Dan setelah mereka keluar, tiba-tiba Tanjiro datang dengan tidak menyamar sebagai wanita lagi. Tanjiro memberitahu kalau malam ini dia akan pergi. Koinatsu Oiran kebingungan melihat cara berpakaian Tanjiro. Kemudian Tanjiro menjelaskan kalau dia adalah laki-laki. Sayangnya Koinatsu Oiran sudah mengetahui kalau Tanjiro adalah laki-laki. Tanjiro langsung kaget dan kebingungan dengan pernyataan Oiran tersebut. Koinatsu berkata kalau ia mengetahui Tanjiro adalah seorang laki-laki sudah sejak awal dia berada di sini. Ia juga menduga kalau motif Tanjiro menyamar sebagai perempuan adalah karena khawatir dengan Suma, salah satu dari istri Uzui Tengen. Dan Tanjiro berkata kalau benar itu adalah motifnya untuk menyamar. Koinatsu mengatakan kalau ia akan meninggalkan distrik ini besok karena ada orang yang ingin menikahinya. Koinatsu sungguh sangat berbahagia karena hal itu. Tapi Koinatsu juga mengkhawatirkan orang-orang yang akan dia tinggalkan. Dan Tanjiro meminta agar ia jangan khawatir dan hadapi semua tantangan dan masalah dengan senyuman. Setelah Tanjiro pamit lalu pergi, tiba-tiba iblis Daki sudah ada di belakang Koinatsu Oiran. Daki kemudian berkata kalau malam ini adalah malam terakhirnya di sini. Jadi dia akan memakan Koinatsu sebelum dia lupa. Scene beralih ke Tanjiro yang sedang berlari menuju tempat Inosuke. Tapi di tengah perjalanan, Tanjiro mencium bau wewangian yang samar. Dan ternyata itu adalah bau iblis. Di tempat terpisah, Inosuke sedang kesal karena sudah hampir tengah malam Tanjiro belum juga datang. Jadi terpaksa Inosuke harus bergerak sendiri. Pertama, Inosuke mengambil pedangnya yang dibawakan oleh tikus-tikus berotot ini. Kemudian ia bergegas keluar untuk mencari iblis. Di rumah Kyogoku, terlihat bapak pemilik rumah yang sedang bersedih sambil memegang baju milik istrinya, Omitsu. Tiba-tiba di belakangnya muncul Uzui Tengen yang bertanya tentang apa yang terjadi dengan Zenko dan Hinatsuru. Dengan menodongkan kunai ke leher pemilik rumah, Uzui meminta untuk dijelaskan dan jangan bertanya kembali. Bapak pemilik rumah ini menjawab kalau Zenko lenyap dan Hinatsuru sakit dan ia pergi ke rumah bordil. Uzui juga kembali bertanya mengenai bagaimana hilangnya beberapa orang. Dan tuan ini menjawab kalau ia mencurigai seseorang.
Seseorang itu adalah Warabihime Oiran yang tinggal di ruangan di sebelah utara di mana tempat itu tidak pernah disinari oleh matahari. Setelah mendapat jawaban itu, Uzui menghilang. Di sebuah ruangan, Uzui sedang mencari iblis, tapi nyatanya ruangan itu kosong. Karena iblis tidak ada di sana, jadi Uzui berlari menuju tempat Hinatsuru. Uzui bergumam kalau ia akan menyelesaikan misi ini dengan tangannya sendiri. Scene beralih ke Tanjiro yang baru saja menuruni sebuah atap. Tepat di jendela kamar Koinatsu, Tanjiro kemudian membuka jendela itu. Namun, alangkah kagetnya dia melihat Koinatsu yang sedang dililit oleh selendang iblis Daki. Daki berkata, kalau Tanjiro itu kelihatannya adalah pendekar pedang yang lemah. Tanjiro justru lebih kaget karena melihat Daki yang merupakan iblis bulan atas 6. Tanjiro kemudian meminta Daki untuk melepaskan Koinatsu. Tapi Daki yang tidak suka diperintah langsung menyerang Tanjiro dengan selendangnya. Akibat serangan itu, Tanjiro terpental ke sebuah dinding. Akibat kerasnya benturan dengan dinding membuat Tanjiro kesulitan bergerak. Tapi dengan semangat yang luar biasa, Tanjiro bisa kembali berdiri dan sekarang ia sedang menganalisa kalau kekuatan Daki ada pada selendangnya yang bisa menjebak manusia di dalamnya. Di dinding bangunan yang sudah rusak, Daki berkata, ternyata Tanjiro tidak selemah itu. Ia juga menyebut kalau mata Tanjiro terlihat indah dan Daki ingin memakannya. Sesaat Tanjiro akan menyerang, tiba-tiba tali kotak yang membawa Nezuko putus. Jadi, untuk keselamatan Nezuko, Tanjiro memutuskan untuk menaruh kotak itu di tempat yang aman terlebih dahulu. Tanjiro berpesan ke Nezuko agar jangan keluar dari kotak kecuali nyawanya terancam. Dengan pernapasan air bentuk keempat, Tanjiro mulai menyerang Daki. Daki juga tidak mau kalah. Dengan selendangnya, dia terus menyerang Tanjiro. Dan akhirnya Tanjiro mampu menebas selendang Daki yang menawan Koinatsu. Melawan iblis bulan atas 6 membuat Tanjiro kelelahan dan ketakutan. Tanjiro bergumam, mampukah dia mengalahkan iblis bulan atas sendirian? Namun, dengan keyakinannya dan tekad yang ia miliki, Tanjiro berkata, kalau ini bukan tentang mampu atau tidak, melainkan dia harus melakukannya. Dan cerita kali ini bersambung. Dari film ini dapat kita ambil hikmah bahwa yang cantik belum tentu itu baik. Siapa tahu dia itu iblis. Had. Saya Joni bersama seluruh jajaran kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih.